Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Man tawakkala alaihi bisyidqin nabiyyi kafah. Wa man tawassala ilaihi bi itba'i syari'atihi qarrabahu wa adna. Wa man tawassala ilaihi bi khalisi ad'iyatihi ajabahu wa labba. Wa man istanshara bihi ala adaihi nasrahu wa tawalla. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ولا معبود بحق سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل أنبيائه وأشفياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Saudaraku, alhamdulillah, sekarang saya akan membahas tentang sebab-sebab hidup dan matinya hati. Saudaraku, sesungguhnya hati yang hidup dan bersinar adalah kunci utama segala kebahagiaan. Sedangkan hati yang mati atau gelap adalah sumber dari segala kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh ada sepotong daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ketahuilah, itulah hati." Saudaraku, hadis ini ada anjuran agar umat menjaga dan memelihara hati dari mara bahaya, karena hati adalah sumber kebahagiaan manusia atau kebinasaannya. Dari hati timbullah kehidupan rohaninya atau kematiannya. Jadi sudah sepantasnya dianjurkan untuk memeliharanya dari segala sesuatu yang mengotorinya. Tetapi sangat disayangkan kita umat Islam, kecuali beberapa orang yang dikehendaki oleh Allah, telah berani meninggalkan tugas kita terhadap hati kita. Saudaraku, kita tidak memeliharanya dengan benar dan tidak memahaminya dengan perasaan keimanan yang sempurna, sehingga kita terjerumus dalam perbuatan dosa dan kerugian. Saudaraku, selain itu kita juga kehilangan nurani. Dan inilah yang menutup hati, sehingga hati menjadi keras dan kaku seperti batu yang tidak tersentuh oleh nasihat. Tidak dapat mengambil pelajaran dari kejadian alam dan tidak mau menyebut dan menyambut seruan Allah. Salah seorang ulama tabi'in pernah ditanya tentang firman Allah yang berbunyi, "Ud'uni istajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Surat Al-Ghafir ayat 60. Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami berdoa kepadanya, tetapi ia tidak mengabulkannya." Lalu beliau menjawab,
Kenapa tidak dikabulkan? Kenapa sama Allah tidak cepat dikabulkan doa-doa kita? Jawabannya, karena hati kalian telah mati. Saudaraku, ada 10 perkara atau tanda-tanda bahwa hati kita ini mati. Yang pertama, kalian mengenal Allah, tetapi kalian tidak menunaikan hak-haknya. Yang kedua, kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkannya. Yang ketiga, kalian mengaku memusuhi setan, tetapi kalian menurutinya. Keempat, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Yang kelima, kalian mengaku cinta surga, tetapi kalian tidak berbuat untuknya. Yang keenam, kalian mengaku takut kepada neraka, tetapi kalian tidak berhenti berbuat dosa dan bermusuhan. Yang ketujuh, kalian mengaku bahwa kematian adalah nyata, tetapi kalian tidak bersiap diri menghadapinya. Yang kedelapan, kalian sibuk mencari aib orang lain, tetapi kalian tidak menghiraukan aib diri kalian sendiri. 9, kalian memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalian tidak mensyukurinya. Yang ke-10, kalian mengubur orang mati, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Inilah realita yang dialami oleh kebanyakan umat Islam. Dan berapa abad sebelumnya kita mendengar ayat-ayat Allah dilantunkan, tetapi hati kita tidak tergerak sedikit pun, tidak mengeluarkan air mata dan tidak berhenti dari berbuat dosa, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kita menyaksikan kematian merenggut nyawa manusia setiap saat, baik melalui kecelakaan ataupun yang lainnya, tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Seseorang dari kita di pagi hari dalam keadaan sehat, berpakaian mewah dan berpenampilan bagus, ternyata di sore hari ia telah berada di bawah tanah. Ia telah terhalangi dengan segala sesuatunya. Di lain pihak, kita melihat kekuatan musuh menyerang Islam dari segala penjuru, secara fisik maupun pemikiran dan moral. Juga masih ada fitnah-fitnah lain yang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Meski demikian, yang sangat disesalkan adalah kita menganggapnya seperti fata morgana biasa saja. Dan ketahuilah, sumbernya adalah hati yang mati dan yang tidak merasakan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Fala ya'manu makrullahi illa al-qaumul khasirun." Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 99. Saudaraku, sesungguhnya kematian hati dan kelalaian akibat perbuatan dosa merupakan hukuman terbesar yang menimpa umat Islam. Karena setiap perbuatan dosa pelakunya akan diberi hukuman di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. May ya'mal su'an yujza bih.
barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. An-Nisa ayat 123. Saudara-saudaraku, sesungguhnya di hadapan kita ini ada sesuatu hari yang sangat dahsyat. Akan nampak di hari itu seluruh kebenaran yang tersembunyi akan terbuka dan terbentang laporan tentang kita. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallahu biqalbin salim. Yang artinya yaitu di hari-hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Asy-Syura ayat 88-89. Saudaraku, hati yang bersih adalah hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan cinta kepada Allah yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang terbebas dari segala keraguan yang menentang perintah Allah atau keinginan yang condong kepada hal-hal yang diharamkannya. Saudaraku, sesungguhnya yang menyebabkan penyakit hati bahkan kematiannya adalah berpaling dari berzikir kepada Allah, membaca, merenungkan Al-Quran dan mengamalkannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Selain itu masih ada penyebab penyakit hati lainnya, bahkan mematikannya dan menghilangkan kesadarannya, yaitu memakan barang haram dan melakukan perbuatan dosa. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan di antara penyebab penyakit hati dan melalaikannya dari Allah adalah mendengarkan alat-alat musik yang dilarang oleh Allah, memandang gambar-gambar yang tidak wajar, lebih jelasnya gambar-gambar porno atau video-video yang tidak layak ditonton, atau menggantungkan foto-foto yang tidak layak juga di rumah-rumah. Telah diriwayatkan ancaman yang berat mengenai hal ini, baik pada gambar yang berbentuk tubuh ataupun tidak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pelukis berada di neraka, dan setiap lukisan yang ia gambar akan diberi nyawa dan menyiksanya di neraka jahanam. Saudaraku, sesungguhnya perbuatan dosa berdampak negatif dan menimbulkan pengaruh buruk bagi hati dan tubuh di dunia dan di akhirat. Sedangkan bertobat dan kembali ke jalan Allah adalah kewajiban kita, dan Allah telah memerintahkan kita bertobat, dan Ia menerangkan bahwa orang-orang yang bertobat akan mendapat pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum
sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. At-Tahrim ayat 8. Saudaraku, orang-orang yang beriman kepada Allah, berusahalah untuk menghidupkan dan menerangi hati kalian dengan membiasakan maksud saya setiap waktu untuk bertobat. Jadi kalau kita membiasakan diri setiap waktu bertobat, istighfar kepada Allah, rajin baca Al-Quran, merenungkan dan mengamalkannya, serta memperbanyak amalan soleh, karena ia adalah obat yang paling ampuh untuk menerangi dan meluruskan hati. Jangan lupa untuk membaca kisah orang-orang soleh, selalu menghadiri majelis ilmu yang mengenalkan mana yang halal dan mana yang haram. Janganlah berangan-angan panjang, ziarahilah kuburan dan renungkanlah orang-orang yang ada di dalamnya, yang dahulunya pernah berkuasa lebih lama. Dan yakinlah saudaraku, bahwa kita akan seperti mereka. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku, demikianlah tentang tanda-tanda atau sebab-sebab hidup atau matinya hati. Buat renungan, dan saya berdoa semoga hati kita tetap dikasih keterangan, cahaya, dan mudah-mudahan hati kita tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saudaraku, demikianlah pembahasan tentang sebab-sebab matinya hati. Biarpun singkat, semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf karena saya juga masih awam, masih tahap belajar juga. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.